Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Ayu Rahmasari, mahasiswa Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Funbike Detailing Studio Serang. Bab 1 latar belakang, semakin pesat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan selain daya beli masyarakat, juga munculnya berbagai UKM yang berkontribusi untuk menurunkan angka pengangguran yang masih tinggal di Indonesia. Salah satu UKM yang berkembang dengan pesat yaitu di bidang otomotif. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi UKM Funbike Detailing Studio Serang yang bergerak di bidang jasa detailing karena banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dan kepadatan mobilitas masyarakat di Kota Serang juga semakin membutuhkan tempat yang menawarkan jasa perawatan kendaraan. Hal ini tentu menjadi strategi bisnis bagi para pelaku UKM agar usahanya berjalan dengan lancar. Salah satu strategi di bidang jasa ini dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan yang digunakan dalam memberikan kualitas pelayanan. Rumusan masalah penelitian yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, bagaimana pengaruh 5 dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Yang ketiga, bagaimana kepuasan pelanggan akan pelayanan Funbike Detailing Studio. Tujuan masalah yaitu mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, mengetahui pengaruh 5 dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, dan mengetahui kepuasan pelanggan akan pelayanan Funbike Detailing Studio Serang. Bab 2 dasar teori. Usaha kecil menengah merupakan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau bukan badan usaha besar. Menurut Keputusan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 mengatakan bahwa usaha kecil perlu dilindungi demi mencegah adanya persaingan dari para pelaku usaha lain yang tidak sehat. Usaha kecil menengah dibagi menjadi 4. Yang pertama, livelihood activities, di mana kesempatan untuk mencari bekerja. Yang kedua, micro enterprise, di mana kemampuan terhadap sifat pengrajin namun dia belum memiliki jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise. Dia telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu bekerja sama secara subkontrak atau mengekspor. Yang keempat, fast moving enterprise, di mana dia telah memiliki jiwa kewirausahaan dan ide untuk melakukan transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Menurut Kotler 1997 mengatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan ciri atau karakteristik dari keseluruhan produk atau jasa yang mendukung akan kemampuan dan memuaskan kebutuhan. Terdapat 5 dimensi untuk mengukur suatu kualitas pelayanan. Yang pertama, bukti langsung, di mana perusahaan menampilkan yang terbaik bagi para pelanggan. Yang kedua, keandalan, kemampuan untuk memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketiga, daya tanggap, di mana kemampuan perusahaan dalam memberikan suatu tanggapan secara cepat melalui penyampaian yang jelas serta mudah dipahami. Yang keempat, jaminan merupakan jaminan karyawan terhadap pelanggan dengan memberikan kepastian yang dapat dilihat melalui kesopanan, komunikasi, dan pengetahuan yang baik, serta menumbuhkan kepercayaan dari pelanggan. Dan yang terakhir yaitu empati, di mana tindakan perusahaan yang bersifat pribadi untuk memberikan suatu perhatian yang tulus kepada pelanggan agar mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Kepuasan pelanggan menurut Kotler 1997 bahwa suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Namun, para suraman menjelaskan bahwa persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan dapat dilihat dari bukti langsung, empati, keandalan, daya tanggap, dan jaminan. Menurut Kotler, terdapat 4 macam metode kepuasan pelanggan, yaitu sistem keluhan dan saran, di mana perusahaan memberikan tempat kepada para pelanggan untuk menyampaikan pendapat, saran, atau keluhan. Dan yang kedua, ghost shopping, di mana perusahaan mempekerjakan beberapa orang untuk kompetitor yang berperan sebagai pembeli juga mengamati bagaimana cara penanganan atas keluhan dari pelanggan. Yang ketiga, lost customer, di mana posisi perusahaan mencari informasi mengenai penyebab pelanggan berpindah
kepada kompetitor lain. Dan yang terakhir yaitu survei kepuasan pelanggan merupakan tindakan dari perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan atas apa yang telah didapatkan, baik melalui wawancara ataupun kuesioner. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan yaitu metode deskriptif, di mana peneliti mendeskripsikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Dan operational variable terdiri dari variabel, dimensi variabel, dan juga indikator dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan observasi dengan populasi dan sampel masyarakat sekitar Ciceri Permai dan Kaujon dengan instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.